Jadi termasuk orang yang diberi keselamatan oleh Allah itu tandanya adalah ketika dia sudah masuk di dalam maksiat, kemudian dia keluar dengan selamat. Kan pernah diceritakan oleh Rasulullah, ada orang terjebak di dalam gua. Batu menutup pintu gua. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang pertama, berdoalah kamu kepada Allah dengan amalmu. Kemudian bertawasul, ya Allah, aku tidak pernah makan kecuali ibu bapakku dulu yang makan. Bahkan sempat bapak ibuku tertidur sedangkan anak istriku belum makan, maka semalaman suntuk, anak istriku kelaparan, hanya menunggu bapak ibuku. Ya Allah, kalau memang birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu menyebabkan ridhomu, tolong bukakan batu ini dari gua. Batu ini bergerak, artinya dia diridhoi Allah, tapi nggak cukup untuk dia keluar. Yang kedua, ada orang yang rumat anak yatim keponakannya. Bareng anak yatim keponakannya tambah gede, tambah hayu, tambah hayu, tambah hayu, tambah hayu, tambah ingin diperkosa. Tapi ketika ingin merkosa anak yatim yang semakin cantik ini, anak yatim ini mengingatkan, Pak Le, takutlah kepada Allah, ittaqullah. Seketika itu aku ada burhan, ada petunjuk dari Allah, aku lari, tidak terjadi pemerkosaan dan nafsuku terhadap keponakanku menjadi hilang. Ya Allah, kalau menghindari maksiat berupa zina itu engkau ridho, bukakan pintu ini. Dibukakan pintu batu ini, tapi nggak cukup untuk orang keluar. Berarti Allah ridho. Yang terakhir adalah orang kaya yang punya karyawan banyak. Suatu saat di antara karyawannya ada 1 bulan yang dia sebelum digaji sudah pergi. Sehingga gajinya ini disimpan bertahun-tahun, gajinya disimpan, dikelola dengan baik, dijalankan untuk bisnis, kemudian dari bisnisnya ini menghasilkan berapa ratus sapi, berapa ribu kambing. Akhirnya punya tanah dan ada perusahaan peternakan ini. Akhirnya orang ini suatu saat berpuluh-puluh tahun datang kepada orang kaya yang menjadi bos ini, Pak, masih kenalkah dengan aku? Ya, aku masih mengingatmu dan beberapa tahun aku ingin mencarimu. Saya pernah kerja di sini 1 bulan dan sebelum engkau gaji aku telah pergi. Iya, aku kesini ingin mengambil gajiku. Iya, ambil silahkan. Mana gajiku? Itu. Di situ ada peternakan, ada ratusan ekor sapi, ada ribuan kambing, dan di situ ada pengelolanya, sekaligus ada tanahnya. Bawa itu semua, itu milikmu. Kata orang ini, buruh ini, kamu jangan menghinaku, Pak. Aku tidak menghinamu. Gaji 1 bulanmu aku puter. Setelah aku puter, aku gandakan, aku scale up terus sampailah seperti ini karena berpuluh-puluh tahun. Lah kemudian bawalah itu. Ayam ki buruh. Lah, akhirnya juragan ini yang ada di dalam gua terjebak ini berdoa, ya Allah, kalau memang engkau ridho, karena aku disiplin mengelola uang, karena aku tidak pernah telat gaji buruhku, maka kalau engkau ridho ya Allah, bebaskan kami dari jebakan batu ini. Langsung batu ini terangkat. Bus. Ternyata birrul walidain, ternyata jauh dari zina, itu lebih besar pahalanya, yaitu komitmen dengan pekerjaan, yaitu disiplin gaji buruh. Itu ternyata lebih Allah ridhoi. Birrul walidain tapi karo karyawan senengane ngentit gajine karyawan, Allah tidak ridho. Walaupun kamu birrul walidain, kita menjauhi zina tapi senengane ngepek duitnya karyawan, itu Allah tidak ridho. Maka pesan kami terhadap teman-teman yang hari ini masih berjuang, monggolah punya komitmen, dedikasi yang tinggi, kedisiplinan. Wal yaktub bainakum katibum bil adl, karena semua apa yang kita lakukan semua telah tercatat. Tadi ada yang sambutan, catatan tidak pernah dusta. Dan hari ini pun yang punya catatan banyak itu yang banyak menghasilkan uang, yaitu yang bernama database. Sekarang orang yang nyimpen banyak database, dia yang banyak menghasilkan uang. Hasil uang saya paling banyak juga database. Dari 345.000 penggemar, minimal 10% saja yang beli produk kita, itu sudah berapa ribu. Makanya Bank Jatim ini harus banyak kerjasama dengan orang-orang yang punya banyak database.